Ya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan dan sentralitas ASEAN merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Apalagi kekuatan ASEAN tidak terletak pada konfrontasi, melainkan pada kemampuan untuk terus membangun keterlibatan yang konstruktif dan inklusif. Sehingga melalui pendekatan tersebut, ASEAN berhasil mengatasi berbagai tantangan di masa lalu. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendukung hubungan berkelanjutan antara Amerika Serikat dengan ASEAN yang selama ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. We support the continued U.S. Engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Presiden Prabowo menambahkan dunia saat ini tengah terpecah belah, persaingan semakin tajam, kepercayaan memudar dan tatanan global mulai kehilangan keseimbangan. Oleh sebab itu, Prabowo meminta ASEAN harus tetap bersatu guna menghindari upaya memecah belah oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia dan ASEAN, Game Changer Kemandirian Ekonomi Asia Tenggara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, kemudian juga ada Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo, apa kabar Pak Rian? Kabar baik Mas Pras, apa kabar Pak Ajib, sehat selalu. Sehat selalu Pak Rian. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kabar baik juga ya Pak Ajib ya. Terima kasih nih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, kita akan review terlebih dahulu di mana tadi sudah disampaikan Presiden Prabowo sudah menghadiri KTT ASEAN begitu di Malaysia. Anda melihat seperti apa sih bahwa statement Pak Presiden begitu bahwa sentralitas, persatuan begitu ASEAN ini menjadi fondasi utama bagi stabilitas kemudian kemandirian ekonomi di kawasan begitu Pak Rian. Saya kira yang disampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto sangat valid ya, karena 10 atau sekarang 11 negara di ASEAN itu memainkan peran yang cukup strategik, paling tidak saat di kawasan Asia itu sendiri. Di situ ada negara besar, salah satunya adalah Indonesia, di mana Indonesia itu kalau kita lihat dari takaran volume produk domestik brutonya atau PDB kita termasuk kelompok 20 besar, makanya kita menjadi member tetap dari G20. Yang kedua, kebetulan negara ASEAN ini di antara bagian dari benua Asia itu sedang pada fase atau periode tumbuh atau pertumbuhan. Beberapa negara di ASEAN yang menjadi motor penggerak ekonomi kawasan adalah Indonesia, kemudian ada Malaysia, Thailand, tentu Singapura harus kita sebut juga, dan last but not least adalah ada Vietnam. Nah, 5 negara lain ada di belakang kita. Tapi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa di kawasan ASEAN, tentu ini akan menjadi starting point, lompatan besar ke depan bahwa posisi strategis ASEAN secara geopolitik maupun geoekonomi akan sangat menentukan. Itulah kenapa sampai Presiden Donald Trump yang begitu sibuknya menyempatkan untuk hadir di KTT seperti ini. Tentu ada misi ekonomi dan politiknya seorang Presiden Amerika Serikat sampai bela-belain terbang jauh untuk hadir secara in person di KTT ASEAN di Malaysia ini. Itu highlightnya Mas Pras. Baik Pak Rian. Dari kacamata pelaku usaha, APindo melihat bagaimana Pak Ajib begitu, seberapa besar ya kalau kita bicara mengenai kekuatan ekonomi negara-negara ASEAN, kemudian apakah bisa menjadi motor penggerak baru juga nih ekonomi global begitu atau terutama di kawasan?
Iya, memang menarik Mas Pras kalau kita lihat bagaimana gerakan-gerakan agresif dari Presiden Prabowo Subianto dalam konteks positioning secara geopolitik maupun geoekonomi, di mana Pak Prabowo juga mendaftarkan Indonesia di bagian negara OECD, bagian negara-negara maju, kita juga bagian dari G20 seperti tadi Pak Aryan sampaikan. Kemudian kita bagaimana membangun selain multilateral seperti itu juga ada bilateral seperti misalnya EU-SEPA, IC-SEPA dan lain-lain. Nah, kemudian dalam konteks KTT ASEAN yang menarik begini, memang ada beberapa poin yang menarik yang sejalan dengan visi-visi ekonomi Indonesia, Mas Pras, di mana visi dari KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN sekarang ini berbicara masalah inklusivitas dan sustainability. Jadi ini berbicara bagaimana membangun ekonomi dalam konteks kawasan ASEAN yang bersifat mutualistik dan kemudian membangun keberlanjutan dalam konteks ekonomi. Karena sekali lagi ASEAN ini punya fungsi yang strategis. Dan tadi Pak Aryan sampaikan, bagian dari G20, Indonesia ini mempunyai PDB yang paling tinggi sebesar 1,3 menuju ke 1,4 triliun US dollar. Ini sebuah kapitalisasi ekonomi yang begitu luar biasa dan harapan kita adalah kita bisa memimpin dalam konteks ekonomi. Walaupun keketuaan ASEAN sekarang ini kan dipimpin oleh Malaysia, tapi dalam konteks ekonomi dan dalam konteks B2B, saya pikir Indonesia bisa mengambil peran yang juga sangat signifikan. Apindo juga sangat concern dengan bagaimana kekuatan ekonomi ASEAN yang ada. Dan bahkan kalau kita lihat Mas Pras, bahwa kemudian berbicara masalah pasar ekspor kita yang ke Amerika misalnya, itu juga termasuk Vietnam dan Thailand, itu juga mengalami eskalasi yang luar biasa. Artinya secara ekonomi ASEAN itu memiliki nilai yang strategis maka terhadap ekonomi Amerika misalnya. Maka tadi Pak Aryan juga sampaikan bagaimana seorang Presiden Donald Trump yang begitu luar biasa mengurusi ekonomi dunia pun dengan kekuatan ekonomi dunia terbesar 26 triliun US dollar itu sampai datang ke ASEAN. Artinya ASEAN itu punya tempat yang istimewa. Terakhir begini Mas Pras, yang perlu kita perhatikan bahwa bagaimana visi ASEAN sekarang itu luar biasa. Karena bagaimana inisiatif-inisiatif ASEAN didorong itu ada 3 poin. Satu, berbicara masalah ASEAN trade in terhadap komoditis. Kemudian berbicara masalah ASEAN power grid. Yang ketiga adalah berbicara masalah ASEAN digital economy. Artinya kemudian ASEAN memposisikan dan bisa melihat bagaimana kebutuhan ekonomi kekinian yang saya pikir ini akan menjadi posisi strategis untuk berbicara ekonomi global ke depannya. Demikian Mas Pras. Baik. Nah, lantas seberapa besar peran Indonesia, Pak Rian, kalau dari kacamata Anda begitu untuk bisa membangun tadi keterlibatan yang konstruktif, kemudian inklusif dengan negara-negara ASEAN dan juga negara-negara di sekitar kita juga nih, Pak Rian? Saya kira Indonesia karena kita memiliki market size yang paling besar, PDB kita juga paling besar, tentu Indonesia harus mengambil posisi sebagai leader, ya lebih leader, sebagai pelopor atau pionir dalam fora apapun, entah itu ekonomi, sosial, politik, bahkan kebudayaan sekalipun. Yang kedua, jangan lupa kehadiran Donald Trump itu tentu ada misi khusus tadi saya sebut. Saya jadi ingat Mas Pak Adib sama Mas Pras bahwa kalau nggak salah 2012 atau 2013 tahun 2013 yang lalu kita tuh ada assignment atau agreement dengan kesepakatan yang namanya CAFTA, China ASEAN Free Trade Arrangement. Nah, di situ barangkali kehadiran Donald Trump itu ingin ingin memberikan semacam sinyal atau pesan, loh, Amerika juga memiliki concern yang tinggi loh dengan ASEAN. Karena mungkin Donald Trump dengan tim ekonomi paham bahwa kesepakatan CAFTA, China ASEAN Free Trade Arrangement itu masih live sampai hari ini. Ya, ini kita jangan lupakan kenapa produk-produk buatan Cina ya atau Tiongkok itu dengan bebasnya masuk ke pasar ASEAN termasuk Indonesia, karena itu tadi kita binding dengan kesepakatan CAFTA itu. Nah, ini yang harus menjadi isu yang harus didorong, di mana Indonesia bisa memainkan peran yang sangat strategik ya untuk memainkan isu itu sehingga benefit ekonominya itu dinikmati ya mayoritas untuk kepentingan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya. Itu dia. Kan kita cermati bagaimana dengan soliditas antara negara-negara kawasan ASEAN, kemudian bagaimana dengan kemampuan ekonominya masing-masing negara. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Rian dan juga Pak Ajib. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan kita akan cermati bersama. Ini adalah 11 negara anggota ASEAN, begitu yang memang saat ini tengah berkumpul di Malaysia untuk membicarakan bagaimana dengan permasalahan ekonomi negara-negara yang dihadapi juga oleh negara-negara anggota, kemudian bagaimana menyikapi dengan kondisi global. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Ya, ada Indonesia sebagai pendiri bersama juga dengan Malaysia bergabung di tahun 1967, demikian juga dengan Filipina, kemudian Thailand dan juga Singapura. Ini adalah negara-negara pendiri ASEAN begitu ya. Dan berikutnya kita lihat slide selanjutnya negara-negara lainnya. Karena kita tahu juga ada Timor Leste yang baru bergabung begitu ya menjadi negara anggota ASEAN. Ada Brunei, Vietnam, Laos, kemudian Kamboja, Myanmar dan Timor Leste yang baru bergabung di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan hasil KTT ASEAN ke-47 ini apa saja. Ada pembentukan kejuaraan sepak bola Piala FIFA ASEAN. Ini menarik dari sisi selain ekonomi, kemudian politik juga masuk ke olahraga. Kemudian ada penandatanganan perjanjian damai Thailand Kamboja, ini sudah juga terjadi. Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN setelah menanti sekitar 14 tahun lamanya. Kemudian ada pembaruan perjanjian dagang ASEAN Trade in Goods Agreement sebagai respon terhadap pergeseran ekonomi regional dan global. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Bapak Rian Kerianto. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan dengan keanggotaan baru Timor Leste begitu ya. Dari sisi Apindo, Anda melihat soliditas kekuatan ekonomi ASEAN bagaimana nih Pak Ajib? Menurut Anda ini akhirnya ya lagi-lagi memang bisa menjadi buffer dengan dinamika kondisi dari geopolitik kemudian juga geoekonomi saat ini begitu Pak Ajib? Ya, ASEAN ini kan menjadi menarik karena adalah lingkungan multilateral yang paling dekat dengan kita sebenarnya, Mas Pras. Okay. Walaupun kemudian ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca ekspor impornya Indonesia. Karena orientasi ekspor impor Indonesia masih ke beberapa negara yang memang mereka punya kekuatan ekonomi yang lebih besar. Tapi memang kemudian ini mempunyai nilai strategis untuk bagaimana kita membangun kesatuan kawasan. Ini penting, jadi nilai-nilai ekonomi dan juga sekaligus dengan nilai politik. Okay. Karena bagaimana stabilitas kawasan itu sangat menentukan terhadap stabilitas ekonomi, Mas Pras. Yeah. Makanya kemudian ketika misalnya juga ada konflik antar negara dalam ASEAN, maka saya pikir ini juga akan mengganggu, akan mendistract ekonomi yang ada. Harapan kita adalah dengan adanya kondisi sosial dan politik yang lebih stabil, maka ini juga akan memberikan impact terhadap stabilitas ekonomi. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dan bahkan kalau perlu kita juga belajar di negara-negara Vietnam dan Thailand misalnya dalam konteks misalnya membangun ekonomi yang lebih murah. Kemudian kita akan mendorong bagaimana ekor kita juga lebih rendah. Sehingga orientasi ke depan adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi domestik, kemudian kita memperkuat posisi ekonomi kita secara kawasan di ASEAN, dan bahkan kemudian dalam konteks dan fondasi yang lebih kuat itu kita bisa masuk ke dalam ekonomi global yang lebih baik. Itu yang menjadi harapan-harapan kita, Mas Pras. Tapi sekali lagi dalam konteks ekonomi tadi juga Pak Rian juga menyampaikan ada 2 poin indikator makro yang Indonesia ini punya posisi sangat kuat. Satu, size volume ekonomi yang begitu luar biasa dengan nomor sekitar 13-14 besar dunia dengan 1,4 triliun US dollar. Yang kedua yang tidak kalah menariknya adalah berbicara masalah demand size-nya, berbicara jumlah penduduknya. Tadi Pak Rian juga sudah sedikit mention bahwa kita ini punya market size yang begitu luar biasa. Kira-kira di angka 280 juta orang. Kita hanya kalah dari India, China, dan Amerika. Artinya dalam konteks orientasi ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang, Indonesia ini mempunyai fungsi yang sangat strategis di ASEAN. Dan bahkan sebenarnya Mas Pras, orientasi ekonomi yang ingin dibangun Indonesia ini bukan hanya berbicara ASEAN. Kita ingin membangun dan punya narasi Indonesia Emas 2045. Itu adalah negara 5 besar dunia sebenarnya dalam konteks yang lebih global. Jadi saya pikir dalam konteks ekonomi, ASEAN adalah menjadi sebuah pondasi. ASEAN menjadi alat pembangun stabilitas sosial dan politik yang harapannya akan menjadi alat pembangun stabilitas ekonomi, dan ini menjadi fondasi yang baik untuk kita lebih maju ke level yang lebih global. Demikian, Mas Pras. Itu dia game changer Kementerian Ekonomi dan juga stabilitas di kawasan begitu Pak Rian. Anda melihat bagaimana seberapa besar sih kekuatan ASEAN, kemudian ini akhirnya sekarang cukup diperhitungkan oleh negara-negara bahkan yang memiliki ekonomi terbesar di dunia pun yang kita tahu sedang meningkatkan eskalasinya saat ini begitu antara Amerika Serikat dan China begitu. Apa yang menjadi daya tarik bagi ASEAN saat ini, Pak Rian? Pertama kan isu yang dibela di forum KTT ini adalah bagaimana 11 negara ASEAN itu bersatu membangun soliditas yang lebih baik dalam konteks tadi yang disampaikan Pak Akib,
yaitu ketahanan kawasan. Tetapi lebih penting dari itu adalah ketahanan kawasan itu menjadi semacam prerequisite atau persyaratan untuk terciptanya situasi dan kondisi ekonomi, investasi, dan juga perdagangan baik bilateral maupun multilateral di antara sesama negara ASEAN. Sinyal kedua yang ingin diberikan adalah bahwa ini pembangunan kekuatan non-ekonomi ya, artinya ada sosial, politik, kemudian juga keamanan kawasan, itu paling tidak memberikan sinyalemen kuat bahwa isu-isu yang terkait dengan kerentanan atau ketegangan di Laut Cina Selatan misalnya, itu bisa diredam, itu intinya. Karena bagaimanapun di berbagai riset internasional, salah satu isu mengenai risiko geopolitik adalah ketegangan yang sampai hari ini masih terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, di mana secara geografis itu bersinggungan atau relatif dekat dengan kontinental ASEAN. Nah, oleh karena itulah soliditas atau kekompakan ASEAN itu perlu dijaga untuk memberikan sinyal kuat kepada kontinental yang lain bahwa ASEAN itu strong, ASEAN itu solid, ASEAN itu resilient. Ini penting untuk disampaikan. Nah, terakhir tentu kalau itu bisa tercipta dengan baik, maka pertumbuhan kawasan ASEAN itu akan bergerak bersama-sama. Jadi tidak hanya satu dua negara yang selama ini lalu unggul secara ekonomi, tapi negara-negara yang terutama yang ASEAN 6 yang di belakang ya, yang masuknya itu agak belakang itu juga ikut terdorong untuk sama-sama tumbuh berkembang secara bersama-sama. Ya, dari sisi stabilitas negara-negara anggota ASEAN, Varian, menurut Anda bagaimana? Dan apakah ini akan bisa meningkatkan posisi Indonesia, kemudian benefit yang luas juga bagi Indonesia begitu dengan keanggotaan di ASEAN ini yang akan semakin luas dan menjadi concern banyak negara lain di benua lain seperti Amerika Serikat, Eropa begitu, Varian? Kalau dilihat dari geografisnya, posisi kita itu kan sangat strategik. Kita negara archipelago atau kepulauan yang salah satu ujung-ujungnya itu bersentuhan dengan negara-negara kita, dengan Malaysia, dengan Filipina, ya, bahkan dengan ada Burma, ada Kamboja, dan tentu yang terakhir adalah dengan Timor Leste. Nah, kalau kekuatan di ASEAN ini bisa dibangun dengan baik atas nama tadi kesamaan solidaritas, kesamaan tujuan, common goals, tentunya akan lebih memperkuat engagement atau rasa memiliki ya di antara sesama negara ASEAN, dan masing-masing anggota juga harus memposisikan dirinya dalam konteks kesetaraan. Tidak boleh ada yang merasa aku paling lebih unggul, kamu lebih inferior, nggak boleh, karena kita adalah perhimpunan. Jadi dalam perhimpunan itu ya istilahnya konsepsinya adalah teamwork atau gotong royong. Nah, nuansa-nuansa atau values ini harus dibangun sehingga ada kesejajaran, ada kesetaraan di antara anggota ASEAN untuk sama-sama hands on hands bergerak bersama. Makanya kepemimpinan itu bergilir. Itu maksudnya untuk itu, Mas Pras. Sekarang kepemimpinan ASEAN ada di Malaysia, tempo hari ada di Indonesia. Jadi ini untuk memberikan semacam peringkatan yang lebih kuat bahwa setiap anggota ASEAN itu bisa menjadi host loh, bisa menjadi tuan rumah loh. Nah, itu juga semakin mendekatkan engagement ya antara sesama negara ASEAN itu sendiri. Baik, Varian, menarik nih. Lantas bagaimana strategi dan upaya-upaya yang perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia, kemudian dunia usaha juga begitu ya Pak Haji, untuk bisa memanfaatkan momentum ini? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Baik, dengan beberapa data dan informasi yang sudah kita bahas sebelumnya, lantas bagaimana nih dari dunia usaha terlebih dahulu deh Pak Ajib, Anda melihat strategi persiapan yang mungkin perlu ditingkatkan begitu, kolaborasi antara pemerintah dunia usaha sehingga bisa memanfaatkan momentumnya dari KTT ASEAN ini untuk bisa meningkatkan ya paling tidak untuk ekonomi Indonesia juga begitu Pak Ajib. Yang dibangun di ASEAN sekarang ini berbicara masalah ekonomi yang inklusif sebenarnya Mas Pras, sehingga kita harus mengoptimalkan, dan justru kita bisa banyak belajar dari negara-negara internal ASEAN yang mereka juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Betul, Indonesia punya 1,4 triliun US dollar PDB-nya, tapi jangan salah, pertumbuhan ekonomi kita ini hanya sementara hanya 5%. Kuartal kedua kemarin 5,12%. Kalau kita lihat Thailand
Vietnam itu mencapai 6-7% sebenarnya Mas Pras. Oke. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi mereka sangat agresif dan job creation mereka sangat bagus. Dan bahkan barang-barang mereka itu bisa sangat bersaing di level global dibandingkan dengan Indonesia. Nah, sehingga kemudian secara ekonomi, secara bisnis dan secara layanan dari government itu seharusnya kita banyak belajar dari misalnya dari Vietnam tentang bagaimana mereka debirokratisasi, mereka melakukan deregulasi dan kemudian membangun namanya low cost ekonomi sehingga setiap barang dan jasa yang kita produksi dari dalam negeri itu bisa mempunyai daya saing yang lebih baik. Artinya Mas Pras, dalam konteks ekonomi yang bersifat inklusif seperti ini pun, kita secara ekonomi dan secara layanan government itu harus banyak belajar dari negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Walaupun dari sisi resources kita punya lebih berlimpah sumber dayanya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tapi dalam konteks pertumbuhan, ternyata beberapa negara yang bahkan dalam ASEAN pun mereka lebih agresif. Artinya, ada sebuah layanan government yang mereka lebih baik dibandingkan Indonesia. Oke. Dalam konteks mereka membangun competitiveness atas barang, jasa, dan bahkan SDM-nya, mereka lebih baik. Kita harus mengakui itu. Oke. Karena indikator makronya menunjukkan hal tersebut. Nah, jadi dalam konteks ekonomi yang inklusif, Indonesia selain berbicara masalah competitiveness, kita juga harus banyak belajar dan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang secara terbukti ekonomi makro mereka menunjukkan indikator-indikator yang lebih baik, misalnya Vietnam. Demikian Mas Pras. Baik. Nah nih, Pak Rian menarik. Kalau kita bisa meningkatkan juga optimalisasi lah, ibaratnya begitu kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Sementara di satu sisi Indonesia kan juga bergabung dengan banyak organisasi ekonomi dunia lainnya begitu Pak Rian. Bagaimana Anda melihatnya begitu? Apakah memang ini banyak pintu masuk yang akhirnya coba begitu dimasuki oleh Indonesia untuk bisa membuka pasar baru atau bagaimana? Ada BRICS, kemudian juga kita tahu ada ICA, CEPA, Indonesia, Kanada, kemudian IEU, CEPA dengan Eropa begitu Pak Rian. Saya meyakini bahwa semakin banyak Indonesia itu memainkan peran di fora-fora internasional, kita bisa menikmati benefit ya secara ekonomi, secara keuangan, secara investasi, tanpa harus kita memproklamirkan diri bahwa kita ngeblok di salah satu kontinen, ya karena kita masa politik luar negeri kita adalah non-blok dan bebas aktif. Yang kedua, kita bisa mengutilisasi atau meleverage ya keanggotaan kita baik itu di ASEAN 11 maupun di BRICS maupun nanti di anggota G20 dan tadi yang disampaikan misalnya ada perjanjian-perjanjian bilateral perdagangan, ada CEPA dan sebagainya. Kita optimalkan opportunity itu untuk memberikan benefit secara ekonomi kepada Indonesia. Itu spiritnya itu. Yang kedua, lalu saya mengatakan kalau kita punya banyak teman di luar negeri, itu artinya kalau kita membutuhkan sesuatu, kita dengan mudahnya dan dengan murahnya atau efisiennya kita bisa melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, dalam konteks itu, katakanlah kita di dalam ASEAN 11, kita bisa melakukan semacam tanda petik barter atau pertukaran ya, atau istilahnya itu swap, misalnya di area pendidikan, di area pertahanan keamanan, di area ekonomi, investasi, bahkan di area keuangan. Misalnya, saya jadi ingat Bank Indonesia kan punya itu program QRIS ya atau KRIS, kan bisa dipakai di beberapa negara ASEAN dalam konteks LCS atau Local Currency Swap. Nah ini kan tentu akan semakin menguatkan tali interdependensi antar sesama negara ASEAN dan mereka tanpa disadari akan menguatkan diri mereka masing-masing karena mereka terikat di dalam satu values, di dalam satu vision yaitu membangun soliditas pembangunan ekonomi ASEAN yang tadi sampaikan Pak Adib itu inklusif. Nah, tentu masih banyak area-area yang bisa dikerjasamakan baik secara bilateral maupun secara multilateral yang intinya adalah tujuan akhirnya adalah mencapai kepentingan bersama atau common goals ya. Jadi spiritnya bukan menang-menangan tetapi menang-menang. Nah ini harus saya garis bawahi. Spiritnya adalah menang-menang bukan menang-menangan. Oke, itu dia untuk kemajuan bersama begitu ya Pak Rian ya. Terakhir, mungkin Pak Ajib melihat optimisme Anda begitu bagi ekonomi Indonesia dengan KTT ASEAN ini bisa menjadikan momentum yang lebih menguatkan lagi tali kebersamaan negara-negara ASEAN begitu.
Ya, saya pikir KTT ASEAN ini akan menjadi sebuah leverage, akan menjadi sebuah daya ungkit untuk kita menambah penguatan ekonomi dalam konteks global. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita dalam konteks ekonomi domestik kita justru harus lebih banyak belajar dan kerjasama dengan negara-negara lain yang punya indikator makro ekonomi yang lebih baik sehingga bagaimana memberikan pengaruh positif terhadap penguatan ekonomi dalam negeri. Ini menjadi sebuah realitas yang perlu kita dorong bersama. Dan terakhir, secara kawasan, maka KTT ASEAN ini mempunyai nilai yang sangat strategis seperti tadi Pak Rian sampaikan. Tadi menarik, tadi ada yang tinggal memang betul. Bagaimana misalnya KRIS bisa menjadi sebuah tools untuk pemersatu, bisa menjadi LCS, dan ini juga memberikan nilai-nilai positif terhadap penguatan ekonomi dalam negeri. Demikian Mas Pras. Baik Pak Ajib, ini dia menarik kalau kita cermati dan semoga memang KTT ASEAN ini bisa meningkatkan lagi kebersamaan negara-negara anggota, apalagi sudah bertambah satu anggota lagi sehingga ekonomi di kawasan ASEAN akan lebih mantap lagi begitu ke depannya, tentunya dengan saling kerjasama, sinergitas kemudian untuk bisa menghadapi dinamika dari kondisi geopolitik maupun geoekonomi yang terjadi saat ini. Pak Rian, kemudian Pak Ajib, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rian. Pak Ajib. Salam sehat. Terima kasih Mas Pras.